الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membaca hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Kitabu Al-Haid, pembahasan tentang haid yang merupakan bab terakhir dari kitab Thaharah, yang merupakan kitab terakhir atau pembahasan terakhir dari kitab Thaharah. Artinya setelah membahas haid ini, kita akan memasuki pembahasan tentang sholat. Jadi setelah membahas haid ini, kita akan memasuki pembahasan tentang apa? Sholat. Pembahasan haid ini jamaah adalah pembahasan yang sangat penting. Bahkan hukumnya adalah fardhu ain, wajib. Kenapa? Karena kaitannya dengan ibadah-ibadah yang akan dilakukan oleh seorang wanita. Kaitannya dengan sholat dia, kaitannya dengan puasa dia, dan seterusnya. Jadi yang mempelajari bab haid, ini hukumnya apa? Wajib. Dan bukan pembahasan yang ringan. Pembahasan yang cukup panjang, pembahasan yang butuh butuh waktu yang cukup lama. Sampai-sampai Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau seorang alim, beliau pernah mengatakan bahwasannya saya menulis tentang haid, katabtu kuntu aktubu fil haid tis'a sinin. Saya menulis pembahasan tentang haid itu baru selesai setelah 9 tahun. Jadi Imam Ahmad membahas tentang haid itu beliau baru selesai setelah berapa tahun? 9 tahun. Ini menunjukkan bahwasannya pembahasan tentang haid itu bukan pembahasan yang ringan, tapi pembahasan yang cukup rumit. Sekarang kita akan memasuki hadis yang pertama dari bab haid. An Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, anna Fatimah binta Abi Hubaish, bahwasannya Fatimah binta Abi Hubaish sa'alatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat. Dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ia berkata, "Inni ustahadu fala athhur." Wa Rasulullah, saya ini istihadah. Nanti kita akan sampaikan apa bedanya haid dengan istihadah. Ini ustahadu fala athhur. Wa Rasulullah, saya ini mengalami istihadah dan enggak suci-suci. Afa ada ussalah? Apakah kalau saya istihadah saya tidak sholat? Faqala la. Kamu jangan tinggalkan sholat. Orang istihadah tetap wajib sholat. Inna dzalika irqun. Istihadah itu adalah darah penyakit. Walakin da'is sholata qadral ayyam allati kunti tahidina fiha. Akan tetapi tinggalkanlah sholat sesuai dengan hari-hari kebiasaan haidmu. Jadi enggak sholatnya hanya ketika apa? Haid. Sedangkan ketika istihadah tetap wajib sholat. Summagtasili wasolli. Setelah haid itu selesai, mandilah kemudian sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis berikutnya masih mirip, hanya saja orangnya berbeda. Kalau tadi adalah Fatimah binta Abi Hubaish, kalau yang ini kata Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Ummu Habibah, bahwasannya Ummu Habibah ustuhidat sab'a sinin. Bahwasannya Ummu Habibah, beliau ini jamaah istihadah selama 7 tahun. Jadi
Ummu Habibah ini istihadah selama 7 tahun. Fasa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika. Kemudian Ummu Habibah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan hal ini. Ini kok istihadah darahnya keluar terus selama 7 tahun. Ini bagaimana wahai Rasul? Fa amaraha an taghtasil. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan dia untuk mandi. Jadi kalau haidnya sudah selesai, sudah mandi. Jangan pedulikan istihadah. Faqalat, fakanat, kata Aisyah, fakanat taghsilu likulli sholatin. Dan Ummu Habibah ini kata Aisyah, setiap kali mau sholat, dia mandi. Ini kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Pembahasan kita terkait dua hadis ini yang intinya sama, yaitu membahas tentang wanita yang istihadah. Jadi para ulama menyebutkan ada 5 perempuan sahabiat di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka mengalami istihadah. Di antara yang 5 ini adalah Fatimah binti Abi Hubeish, dan yang kedua adalah siapa? Ummu Habibah. Pembahasan kita terkait bab ini atau hadis ini kita akan bagi menjadi 5 pembahasan. Yang pertama adalah pengertian haid, pengertian istihadah, dan perbedaan antara keduanya. Apa itu haid dan apa itu istihadah, serta apa beda antara keduanya? Yang pertama, haid adalah damun yakhruju min qa'ri rahimil mar'ah. Haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan ba'da bulughiha, setelah ia memasuki usia balik. Jadi setelah usia balik, maka wanita akan keluar dari rahimnya darah haid. Fi awqatin ma'lumah, di waktu-waktu yang tertentu. Adapun istihadah adalah khurujud dam minal mar'ah fi ghairi awqatihi. Keluarnya darah dari wanita bukan pada waktu-waktu tertentu. Jadi keluarnya terus-menerus. Wa yasilu min irqin fi adnar rahim. Dan keluarnya itu dari urat yang berada di bawah rahim. Dan ini merupakan darah penyakit. Jadi kalau haid itu merupakan darah alami, darah yang lumrah bagi wanita, sedangkan istihadah ini adalah darah apa? Penyakit. Apa beda antara keduanya? Para ulama menyebutkan perbedaan antara keduanya. Dan ini penting jamaah, agar seseorang yang diuji dengan istihadah, dia bisa membedakan mana darah haid, mana darah istihadah. Para ulama menyebutkan 3 perbedaan. Yang pertama, bahwasannya darah haid ini aswad ghalid, warnanya hitam dan kental. Walahu raihah karihah, aromanya tidak sedap. Sedangkan darah istihadah ahmar raqiq la raihatalahu. Sedangkan darah istihadah ini warnanya merah, kemudian dia encer, serta tidak ada aromanya. Ini perbedaan yang pertama dari sisi warna. Jadi kalau haid itu hitam, sedangkan istihadah itu apa? Merah. Yang kedua, damul haid yakhruju min aqsar rahim. Haid ini keluar dari dalam rahim. Sedangkan istihadah itu keluar dari bawah rahim. Yang disebut istihadah ini dengan darah penyakit. Ini perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga adalah damul haid, damus sihah wa tabi'ah. Darah haid adalah darah yang sehat, dalam artian seseorang itu nggak sakit ketika haid. Nggak sakit dalam artian dia wajar, bukan wanita yang sedang sakit. Wa tabi'ah, dan itu merupakan tabiat. Sedangkan yakhruju fi awqatin ma'lumah, keluar di waktu-waktu tertentu. Sedangkan damul istihadah, sedangkan darah istihadah itu adalah darah penyakit. Jadi kalau darah haid itu adalah darah yang lumrah, tidak menunjukkan kalau wanita itu sakit, sedangkan darah istihadah itu adalah darah apa? Penyakit. Ini pengertian haid, istihadah, dan perbedaan antara keduanya. Pembahasan yang kedua adalah seorang yang haid, maka dia meninggalkan sholat tanpa harus mengqadha.
Jadi wanita ketika haid, maka dia tidak sholat dan tanpa harus apa? Mengqadha. Mana dalilnya? Hadis ini. Yaitu ketika Fatimah binta Abi Hubeish atau pintu Abi Hubeish bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, saya ini istihadhah, apakah saya meninggalkan sholat? Kata Rasulullah, tidak kalau istihadhah. Ini menunjukkan bahwasannya sudah lumrah di kalangan para sahabiat bahwasannya wanita kalau haid itu tidak sholat, dan ini merupakan ijma. Apa itu ijma? Kesepakatan para ulama. Ini yang kedua. Yang ketiga, istihadhah atau wanita yang istihadhah itu tidak meninggalkan sholat. Jadi kalau wanita haid meninggalkan sholat, kalau wanita istihadhah tidak meninggalkan apa? Sholat. Dalilnya ini, yaitu ketika Ummu Habibah, ketika Fatimah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau saya istihadhah, apakah saya meninggalkan sholat? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la, tidak. Kalau istihadhah tetap apa? Tetap sholat. Lalu bagaimana setiap kali mau sholat? Setiap kali mau sholat, wanita yang istihadhah adalah jamaah. Yang pertama kali dia membersihkan darahnya, kemudian dia wudhu setiap kali mau sholat. Jadi contohnya ada wanita istihadhah, kemudian haid, kemudian setelah haid kok darahnya nggak berhenti, bersambung dengan istihadhah. Maka haidnya ketika dihitung kebiasaannya, contohnya haidnya biasa 7 hari, kemudian darah yang keluar di hari ke-8, hari ke-9, ini dianggap darah apa? Istihadhah. Nah, ketika haidnya selesai, maka dia segera mandi. Kemudian setiap kali mau sholat di masa-masa istihadhah, dia ngapain jamaah? Wudhu. Yang wajib adalah wudhu. Adapun perbuatan Ummu Habibah ini jamaah, dia ketika istihadhah setiap kali mau sholat dia mandi, ini kata para ulama merupakan ijtihad beliau. Ijtihad beliau itu berarti apa ya? Pemahaman beliau. Karena Nabi SAW tidak merintahkan untuk mandi setiap kali mau sholat. Jadi intinya wanita yang istihadhah itu kewajiban dia hanya setiap kali mau sholat dia apa? Wudhu. Ini pembahasan yang ketiga. Pembahasan berikutnya adalah keadaan wanita ketika istihadhah. Ada 3 keadaan kata para ulama. Yang pertama adalah wanita yang dia sudah memiliki kebiasaan haid. Jadi contohnya ada wanita yang dia sudah memiliki kebiasaan haid, contohnya dalam sebulan dia haidnya di minggu pertama. Setelah minggu pertama dia haid, lah kok darahnya enggak berhenti, langsung apa? Istihadhah. Maka dalam hal ini wanita jamaah dia menyesuaikan kebiasaannya. Jadi karena dia punya kebiasaan ketika darah istihadhah keluar, maka dia menyesuaikan kebiasaannya. Contohnya dalam sebulan dia haidnya di minggu pertama. Udah kebiasaan itu. Nah kok ternyata suatu hari dia istihadhah. Setelah minggu pertama kok darahnya enggak keluar. Oh berarti hari ke-8, ke-9 dan seterusnya ini darah apa? Istihadhah. Dia menyesuaikan dengan apa? Kebiasaannya. Dan ini merupakan cara yang paling akurat. Karena Nabi SAW mengatakan tinggalkan sholat sesuai dengan hari-hari haidmu. Ini yang pertama. Ketika wanita itu punya kebiasaan haid, maka dia untuk mengetahui mana darah haid, mana istihadhah, kembali kepada apa? Kebiasaannya. Yang biasa haid dianggap haid, selanjutnya dianggap apa? Istihadhah, dan dia tetap wajib sholat. Yang kedua, kalau seandainya dia tidak memiliki kebiasaan yang pasti. Jadi haidnya ini bolak pindah-pindah. Kadang di awal bulan, kadang di minggu pertama, kadang minggu kedua, dan seterusnya. Maka yang seperti ini jamaah, wanita yang seperti ini untuk membedakan mana darah haid, mana darah istihadhah, maka dia membedakan. Tadi perbedaan sudah kita sampaikan, bahwasannya kalau darah haid itu warnanya apa? Hitam, sedangkan darah istihadhah warnanya merah. Darah haid itu aromanya tidak sedap, sedangkan darah istihadhah itu tidak ada
aromanya dan perbedaan-perbedaan yang lain. Jadi kalau tidak punya kebiasaan, maka dia berusaha untuk apa? Membedakan. Yang ketiga, kalau dia adalah wanita yang mutahayyirah. Mutahayyirah itu dia tidak punya kebiasaan, artinya kebiasaannya berpindah-pindah. Yang kedua, dia juga tidak bisa apa? Membedakan. Dia nggak tahu kebiasaannya karena berpindah-pindah dan dia juga tidak bisa apa? Membedakan. Maka yang ketiga, para ulama mengatakan bahwasannya dia mengikuti kebiasaan haid wanita di sekitarnya. Contohnya kebiasaan haid wanita di sekitarnya 7 hari, ya sudah dia 7 hari, kemudian hari ke-8 seterusnya itu dianggap istihadhah, dia sholat, kemudian setiap kali mau sholat dia bersihkan darahnya dan dia apa? Wudu. Jadi jamaah, intinya wanita istihadhah ketika istihadhahnya itu bersambung dengan haid ada 3 keadaan. Yang pertama kalau punya kebiasaan maka yang dia nggak sholat hanya di saat kebiasaan apanya? Haidnya. Ketika nggak punya kebiasaan, maka yang dia lakukan adalah membedakan mana darah haid, mana darah istihadhah. Kalau dia nggak punya kebiasaan, nggak bisa juga dibedakan, maka dia menyesuaikan wanita yang ada di mana? Di sekitarnya. Ini pembahasan tentang haid, perinciannya insya Allah kita akan ambil pada hadis-hadis berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.